Salam tani selalu berinovasi. Saya akan bahas mengenai ada dua hal penting tentang pemeliharaan tanaman, terutama ini tanaman padi. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan untuk saudaraku sekalian. Ini versi saya loh ya. Nah, ini kita bagi menjadi dua bagian untuk pemeliharaannya. Jadi saya bagi menjadi dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini untuk hasilnya maksimal. Dalam teknik budidaya itu pemeliharaannya kita harus maksimalkan bagian bawah. Nah, ini saling berkaitan antara bagian bawah dan bagian atas. Adapun untuk bagian bawah itu mencangkup bagian akar, terutama pada batang atau bukuan padi yang paling bawah, itu yang paling rentan roboh biasanya. Nah, adapun untuk bagian atas itu mencangkup daun, batang, bunga dan buah nanti sebagai bulir. Nah, kembali untuk bagian bawah, ruang lingkup yang ada di dalam akar itu menentukan pertumbuhan pada batang, daun maupun pembuahan. Nah, di sini ini kunci utama sebagai pondasi. Akar itu bereaksi kalau tanahnya bagus. Nah, dia akan cepat bereaksi kalau tanahnya bagus, karena tempat tinggal atau tempat merekatnya akar kepada tanah itu dia membawa nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Di samping itu, adapun untuk racun ataupun bakteri yang merugikan itu pasti akan berdampak kepada akar dan nantinya akan berdampak juga kepada batang, daun dan bunga atau buah nanti ketika di masa generatif. Nah, untuk di masa vegetatif seperti ini, pertumbuhan batang dan daun itu ditentukan oleh akar di sekelilingnya. Nah, bagaimana ini akar sangat berpengaruh sekali, saudaraku sekalian. Maka dari itu, sehatkan dulu tanahnya. Adapun tanahnya yang belum sehat, silakan misalkan kekurangan unsur hara baik nitrogen, fosfor atau kalium dan seterusnya, itu bisa diberikan melalui tabur. Dia akan serap dan hasilnya nanti bisa dilihat dari daun, batang. Untuk di masa vegetatif, bagaimana pertumbuhan antara batang dan daun. Ketika dia bagus, berarti dia reaksi dari akar ini sudah baik. Nah, untuk tanah yang seperti ini, saudaraku sekalian, ini mirip yang lahan saya yang di Karawang dulu, sudah bagikan videonya. Nah, lahan tanah seperti ini tidak perlu diberikan pupuk tabur kimia lagi. Nah, adapun untuk anaknya bisa dilihat, anaknya saya rasa ini sudah banyak segini, bisa juga maksimal, nanti dimaksimalkan untuk anakan produktif di masa vegetatifnya. Nah, kembali ke pemeliharaannya, ini untuk bagian atas itu bisa diberikan juga spray pupuk cair ataupun pestisida. Nah, kebanyakan saudaraku sekalian, para petani itu biasanya selalu memperhatikan pemeliharaan atas. Nah, pemeliharaan atas ini terus diberikan dan diintensifkan. Kenapa? Karena ini yang kelihatan. Namun yang tidak kelihatan, yang di bawah, di dalam tanah, itu malah yang penting menurut saya. Ya, adapun ini kelihatan ketika ada gejala ataupun ada serangan hama baik penyakit, ini kelihatan. Tapi kalau di bawah itu tidak kelihatan. Nah, bagaimana caranya? Kelihatannya ini reaksi dari daun, berarti itu menunjukkan cerminan dari kerja akar. Reaksi dari daun ataupun batang itu cerminan dari kerja akar. Nah, itu untuk pertumbuhannya. Untuk penyakitnya,
bagian atas kita bisa spray baik interval 1 minggu sekali ataupun 10 hari sekali, atau sesuai dengan kondisi serangan. Ya, silahkan untuk saudaraku sekalian masing-masing punya teknik untuk pemeliharaan atas. Ini pemeliharaan atas penting juga ya, tapi kita bisa lihat banyak dari saudaraku sekalian yang petani untuk konsentrasi pestisida itu bisa disesuaikan. Misalkan begini, kalau konsentrasinya tinggi itu jalannya dipercepat atau ayunan spraynya dipercepat. Adapun konsentrasi rendah itu diperlambat. Nah, tinggal disesuaikan saja, dihitung atau diperlukan saudaraku sekalian untuk cara mengayunnya itu mau lambat atau mau cepat. Ketika mau cepat itu konsentrasinya dinaikkan. Tapi ketika mau lambat konsentrasinya dikurangi. Ya, adapun misalkan untuk dosis 1 botol per hektar 0,5 liter misalkan, silahkan tinggal dibagi nanti untuk berapa tangki dalam 1 hektar. Nah, itu untuk pemeliharaan atas. Untuk nutrisinya juga sama. Dan kalau misalkan dosisnya 1 kilo per hektar, tinggal dibagi berapa tangki. Dan kalau menghitung 10 tangki berarti 100 gram. Kalau 20 tangki berarti dikurangi menjadi 50 gram. Nah, begitu. Kalau 20 tangki tetap 100 gram itu saya yakin akan gosong dan akan toksik. Karena apa? Karena dia ayunannya yang lambat sehingga bisa meracuni untuk tanaman atau untuk daun. Nah, itu untuk pemeliharaan atas. Nah, nanti saya akan bahas bagaimana tentang pengaruh dari akar sehingga mempengaruhi pertumbuhan atau bagian atas. Nah, nanti tinggal diperhitungkan bagaimana kerja akar. Ya, ini per hari bisa ketahuan untuk padi tingginya berapa dan bisa tumbuh daun berapa. Nanti untuk anaknya sudah muncul atau belum. Ya, nanti saya akan bahas untuk itu. Terus tumbuhnya kemana, ke samping, ke tengah, atau kemana, ya nanti akan bahas. Itu banyak sekali saudaraku sekalian ya yang perlu saya pelajari dan bisa nanti berbagi untuk saudaraku sekalian. Oke, sementara itu terima kasih, semoga bermanfaat.